Sungguhnya beruntung orang-orang yang beriman. Orang yang beriman bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam salatnya. Mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Salat khusyuk itu bagaimana? Salat yang tidak ada lagi di dalam hati selain Allah. Gitu aja dah singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala ta'ala, watlu ma uhiya ilaika minal kitabi aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala ta'ala, ala dzikrullahi akbar, Allahu ya'lamu ma tasna'un. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji kepada orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam salatnya. Qad aflahal mu'minun. Sungguhnya beruntung orang-orang yang beriman. Orang yang beriman bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang khusyuk di dalam salatnya. Mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Salat khusyuk itu bagaimana? Salat yang tidak ada lagi di dalam hati selain Allah. Gitu aja dah singkatnya. Khusyuk bukan pada anggota tubuh, tapi khusyuk itu di dalam hati. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat bahwa khusyuk itu adanya di dalam hati. Dan salat yang khusyuk, salat yang baik, yang hadir hati kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Tuh, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Watlu ma uhiya ilaika minal kitabi aqimis shalah. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab, aqimis shalah, dan tegakkan salat. Tidak ada di dalam Al-Qur'an yang mengatakan if'ali shalah, kerjakan salat, tapi yang ada aqimis shalah. Aqimis shalah itu berarti menegakkan salat. Orang menegakkan salat berarti apa? Mulai dari wudunya, mulai dari wudu dengan wudu yang baik, kemudian salatnya dimulai dengan yang baik juga, dan sampai selesai dalam keadaan baik, hadir hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu firman Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, sekarang pertanyaan kita, apakah salat kita sudah mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Apakah STMJ, salat terus maksiat jalan? STMJ itu, salat terus maksiat jalan. Ya salat, tapi maksiat juga jalan terus. Berarti apa? Salat kita belum bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jika demikian, berarti belum dikategorikan salat yang khusyuk. Kalau orang salat yang khusyuk, dia akan menjauhkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Ada satu cerita. Ada seorang laki-laki, dia jatuh cinta dengan perempuan, pengen menikahi perempuan tersebut. Lalu perempuan ini memberikan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya 40 hari orang ini harus salat berjamaah di masjid di dekatnya rumah perempuan tersebut. Salat berjamaah. Kemudian setelah salat berjamaah, si laki-laki ini selama 40 hari, lebih dari 40 hari sudah, si perempuan ngomong sama saudaranya, menyampaikan, itu sampaikan kepada orang yang ingin menikahi aku, sudah 40 hari dia melaksanakan salat di masjid di depan ini. Dan kalau dia memang ingin menikahi aku, suruh segera dia datang untuk melamarku. Apa katanya? Sampaikan oleh saudaranya, saudara laki-lakinya disampaikan kepada orang yang hendak melamar. Ketika disampaikan kepadanya, apa katanya? Aku tidak jadi menikahi dia. Kenapa? Karena aku sudah asyik dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking asyiknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak jadi mau menikahi tersebut. Nah, ini hati yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yantah salatuhu minal fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'dan. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa
Barang siapa salatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi ini salat terus, tapi salatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya STMJ tadi, salat terus maksiat jalan. Nah, yang demikian lam yazdad minallah, tidak menambah dari Allah illa bu'dan, kecuali makin jauh. Jadi orang yang walaupun salat, namun salatnya tidak mencegah perbuatan keji dan munkar, berarti salatnya tidak khusyuk dan tidak membuat dekat dengan Allah. Justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Dikarenakan hatinya, ya, hatinya yang tidak hadir dan tidak khusyuk dan tidak mencegah perbuatan tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu mutahhiratun lil qulub wastitahu libabil ghuyub." Salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat itu adalah pencuci hati. Mutahhiratun lil qulub, artinya apa? Bisa menyucikan hati. Kemudian wastiftahi libabil ghuyub, dan membuat satu kunci atau pembuka untuk pintu-pintu alam gaib atau sesuatu hal yang gaib. Siapa yang gaib? Banyak yang gaib itu. Banyak yang gaib. Yang namanya malaikat kita tidak tahu. Tidak tahu. Jadi untuk membuka hal-hal yang gaib, termasuk aib kita sendiri. Kita kadang-kadang nggak ngerti dengan aib kita sendiri. Untuk membuka itu adalah dengan cara sholat. Maka jangan pernah remehkan. Meskipun kayaknya coba melaksanakan rukuk, sujud, i'tidal dan seterusnya, akan tetapi dampak yang positif dari sholat itu banyak sekali apabila sholat itu sambil dalam kondisi yang khusyuk. Belum lagi apa? Allah Ta'ala menceritakan fawailul musallin, maka celaka bagi orang sholat. Sudah sholat tapi celaka. Ya, bagaimana sholat tapi celaka? Maka dilanjutkan, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang dari sholatnya mereka lalai. Sholat tapi sholat, dia sholat tapi lalai. Belum lagi orang sholatnya lalai, dimasukkan dalam kategori munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sungguhnya orang munafik yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah. Wa khadi'uhum, tapi mereka menipu diri mereka sendiri. Idza qamu ila sholati, kalau mereka diajak salat, mau salat tapi kusala, sambil bermalas-malasan. Salat dia salat tapi malas salatnya. Tambah lagi, yura'una nasa, mereka berbuat riya kepada manusia, pamer kepada manusia, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak ingat kepada Allah melainkan sedikit. Nah, di sini jelas akan firman Allah yang lain, aqimis salat lidzikri, tegakkan salat untuk mengingat aku. Jadi kalau kita salatnya ini betul-betul mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari semuanya, dan semua yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilaksanakan, kekhusyuan akan didapat dan kelalaian tidak akan diperolehnya. Maka orang-orang yang lalai dalam salatnya pun masih digolongkan dalam kategori orang yang celaka. Ini Allah sendiri yang berfirman, wa wailul lil musallin, celaka bagi orang salat. Gimana yang tidak salat? Yang salat pun celaka. Dikarenakan apa? Salatnya sambil lalai. Mudah-mudahan Allah berikan bimbingan kepada kita sehingga apa yang kita lakukan, salat-salat kita bisa khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.